Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Smart Giandra. Pada video kali ini saya akan berbagi resep tentang cara membuat bolu pandan kukus dengan choco chips. Ini rasanya enak dan cara bikinnya pun mudah banget. Nah, ini dia teman-teman, teksturnya lembut, rapat, empuk, seempuk ini dan seenak ini. Yuk simak terus videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini ada 200 gram tepung terigu atau setara dengan 19 sampai 20 sendok makan. Kemudian 170 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan. Nah, lalu ada 2 butir telur. Ini telurnya penuh ya, teman-teman. 1 saset susu bubuk. Untuk mereknya bebas, kalau saya suka pakai Indomilk aja. Kemudian 200 ml air putih, ini pakai yang suhu ruang. Lalu 1 sendok teh emulsifir, saya pakai SP. Kemudian di sini ada sepertiga dari 1 saset vanili dan juga 1 sendok teh perisa pandan. Nah, langsung aja kita ke cara membuatnya. Untuk yang pertama, kita siapkan dulu wadah, kemudian kita tuangkan 2 butir telur. Untuk telurnya utuh ya teman-teman. Nah, ini untuk gulanya 170 gram gula pasir atau bisa disesuaikan. Kalau takaran sendok ini bisa 11 sampai 12 sendok makan ya teman-teman. Ini resepnya bener-bener kalau menurut saya udah pas sih manisnya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifir. Saya pakai SP, teman-teman boleh pakai TBM atau yang lainnya. Lalu kita tambahkan sepertiga dari 1 bungkus vanili bubuk ini. Jadi jangan terlalu banyak karena ini bisa pahit ya kalau kebanyakan. Nah, lalu ini kita mixer. Pertama kita mixer dengan kecepatan rendah dulu untuk sekedar mencampurkan bahan-bahannya. Lalu kita bisa naikkan menjadi kecepatan maksimal. Kita mixer hingga berwarna putih, mengembang, mengkilat, dan berjejak. Berjejak itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika mixernya kita tarik itu meninggalkan jejak seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, tidak ambiar dan putih mengkilap seperti ini. Nah, kalau udah begini, kita bisa tambahkan dengan 1 saset susu bubuk. Kemudian tepung terigu. Tepung terigunya ini saya bagi menjadi 3 sampai 4 kali. Jadi kita tuangkan sedikit demi sedikit. Kemudian sambil diayak supaya lembut. Jadi untuk tepung dan airnya itu kita masukkan bergantian aja, sedikit demi sedikit. Kita bagi menjadi 4 atau 3 bagian, jangan sekaligus kita masukkan ya teman-teman. Lalu setelah kita masukkan tepung dan airnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Nah, ini kembali saya masukkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil diayak. Lalu kita tuangkan airnya juga sedikit aja. Lalu ini di mixer dengan kecepatan rendah lagi. Lakukan seperti ini hingga tepung dan airnya habis ya teman-teman. Jadi catatan aja, jangan langsung kita tuangkan tepung dan juga airnya ya. Ini untuk menghindari adonannya bantat. Oh ya teman-teman, untuk resep yang lainnya kalian boleh kunjungin channelnya Bunda Nyara Fiski. Di sana juga ada banyak resep, ada es krim vineta juga, dia bikinnya simpel banget, enak juga hasilnya. Ada juga kue kering persiapan lebaran tahun depan. Nah, buat teman-teman yang suka bisa di subscribe, kemudian bisa share banyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Terima kasih ya. Oke, kita siapkan terlebih dahulu. Ini saya pakai cetakan agar-agar. Kebetulan di rumah hanya ada ini. Kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu ini kita bisa tuangkan 1 sendok teh pasta pandannya. Seperti ini ya. Nah, lalu ini bisa kita aduk. Gunakan teknik aduk balik. Jadi
teknik aduk balik ini untuk menghindari terdapatnya endapan pada adonan, karena kalau ada endapan air atau minyak di dalam adonan, ini bisa menyebabkan kue bolunya bantat. Setelah itu bisa kita tuangkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan agar-agar. Nah, untuk memastikan sekali lagi tidak ada endapan, maka ini bisa dihentak-hentakan sampai keluar kayak buih-buih di permukaan bolunya. Lalu ini bisa kita kukus, masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Kukus dengan api paling kecil, jangan lupa penutupnya ini kita lapisin dengan serbet. Serbetnya yang bersih ya. Dikukus selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini dia. Tadi setelah 25 menit itu saya coba tes tusuk di sini, ternyata belum matang. Kemudian setelah 30 menit ini benar-benar matang. Nih, tetap nanti mungkin disesuaikan saja dengan kompor kalian masing-masing. Pokoknya sekitar 25-30 menit ya dalam mengukus, tapi tetap harus dites tusuk. Ini dia bolunya sudah jadi, masih panas. Kemudian boleh tata choco chipsnya ketika bolunya masih panas supaya choco chipsnya itu bisa meleleh dan masuk ke dalam adonannya. Jadi nanti bolunya itu rasanya kayak ada coklat-coklatnya gitu ya, enak banget pokoknya. Nah, ini dia, mari kita cicipin kue bolunya. Jadi ini bolunya tuh bikinnya gampang banget ya, nggak ada sejam. Ini choco chipsnya juga meleleh, enak banget, empuk, pori-porinya rapat dan empuk banget, super duper empuk dan tidak membuat seret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ini bener-bener empuk teman-teman, bisa banget buat camilan, buat teman ngeteh di sore hari, buat camilan anak-anak, bunda-bunda sekalian. Nah, ini recommended banget buat dicoba, manisnya juga pas, nggak lebay, enak banget, kayak kapas gini ya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga dan klik like, share, dan komen videonya. Terima kasih ya sudah menonton. See you.